Halo guys, selamat datang kembali di channel Bahas Anime. Dalam serial Naruto, pangkat Jonin hanya diperuntukkan bagi ninja dengan kemampuan luar biasa. Tidak seorang pun dapat mencapai pangkat ini dengan mudah, tanpa menjalani misi-misi yang berat yang tak terhitung jumlahnya. Untuk lebih jelasnya, apa itu pangkat Jonin? Simak layar ini. Dengan kata lain, seorang ninja dengan pangkat Jonin sudah pasti memiliki kekuatan individu yang tinggi serta jiwa kepemimpinannya. Merekalah yang dipercayakan menjalani misi-misi tingkat A atau bahkan tingkat S. Dan seringkali mereka menghadapi musuh-musuh berbahaya dan terkadang memimpin seluruh regu di medan perang. Ketika di antara ninja-ninja dipertimbangkan untuk naik pangkat dari Jonin ke Kage, namun ada saja yang memilih jalan yang berlawanan. Misalnya mengkhianati desa dengan bergabung ke organisasi Akatsuki dan meninggalkan jejak dengan kekuatan yang mengerikan. Namun dalam video ini, saya akan mengulas siapa saja yang benar-benar menjadi Jonin terkuat yang pernah dihasilkan setiap desa dengan tidak menjadi Kage. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai. Tidak diragukan lagi, Konoha adalah desa yang memiliki jumlah Jonin terkuat terbanyak. Dua nama yang menonjol sebagai Jonin tetapi tidak masuk kriteria karena mereka menjadi Hokage, yakni Minato Namikaze dan Kakashi Hatake. Minato Namikaze. Ia sudah dikenal sebagai si kilat kuning dari Konoha. Dia tidak hanya menciptakan Rasengan, tapi juga menyempurnakan teknik Dewa Petir Hiraishin no Jutsu dan mengubahnya menjadi seni pertempuran yang membuatnya hampir tak terkalahkan di medan perang. Selama Perang Ninja Besar ketiga, Minato sendiri sudah cukup untuk membalikan keadaan pertempuran, serta menebarkan ketakutan ke seluruh pasukan musuh hanya dengan menyebut namanya. Dengan kehebatannya itu, ia dengan cepat menjadi salah satu pahlawan terhebat Konoha sebelum naik ke gelar Hokage. Demikian pula Kakashi Hatake. Ia adalah seorang jenius yang langka dan mencapai pangkat Jonin di usia yang sangat muda. Sejak awal, kemampuannya memang luar biasa. Lulus dari akademi pada usia 5 tahun, menjadi Chunin pada usia 6 tahun, dan mencapai Jonin hanya beberapa tahun kemudian. Ia pernah menjadi murid Minato dan kemudian mengambil bagian dalam banyak misi berbahaya. Selain itu, ia bergabung dengan Anbu dan naik ke posisi kapten. Setelah meninggalkan Anbu, Kakashi kembali sebagai Jonin dan menjadi guru tim 7, di mana ia melatih nama-nama seperti Naruto, Sasuke, dan Sakura. Kakashi selalu mewujudkan apa artinya menjadi Jonin sejati. Namun seperti Minato, ia tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar ini karena ia kemudian menjadi Hokage. Selain mereka, kita tidak dapat mengabaikan Sannin Orochimaru yang legendaris, Tsunade, dan Jiraiya. Jauh sebelum mereka diberi gelar Sannin oleh Hanzo Sang Salamander, ketiganya telah menjadi Jonin Konoha yang luar biasa. Setelah peristiwa itu, mereka menjadi sosok yang melampaui batas Jonin seperti biasanya, dan masing-masing mencapai tingkat kekuatan yang dihormati di seluruh dunia ninja. Itulah sebabnya, jika kita harus memilih satu-satunya Jonin terkuat di Konoha yang masih menyandang gelar Jonin sepanjang karirnya, adalah Miike Gai. Dia adalah pria yang mengangkat taijutsu ke tingkat yang tak terbayangkan. Miike Gai diaguni bukan hanya karena semangat dan tekadnya yang tak tergoyahkan, tetapi juga karena teknik pamungkasnya, yakni gerbang ke-8. Selama hidupnya sebagai shinobi, Gai melatih tubuhnya tanpa henti, menyempurnakan taijutsu hingga ia sendiri menjadi senjata hidup. Saat membuka gerbang terakhir, ia menunjukkan kepada dunia kekuatan yang mampu mengguncangkan seluruh medan perang saat berhadapan langsung dengan Madara Uchiha dalam wujud 6 jalannya. Seorang musuh yang hampir tak terkalahkan dan yang membuatnya semakin luar biasa adalah pada saat itu Miike Gai masih seorang Jonin dari Konoha. Ia tidak pernah mencapai posisi resmi yang lebih tinggi dan mempertahankan gelar Jonin hingga ia pensiun. Karena alasan ini, dapat dikatakan bahwa jika dibandingkan dengan Jonin legendaris yang kemudian menjadi Hokage seperti Minato atau Kakashi, Miike Gai masih jauh berdiri di atas mereka saat melepaskan gerbang ke-8. Dengan demikian, Jonin terkuat dalam sejarah Konoha tidak lain adalah Miike Gai. Namun di samping Miike Gai, masih ada Jonin lain yang patut dikenang. Salah satunya adalah si Kakunara yang mungkin bukan prajurit terkuat tetapi merupakan otak strategis Konoha.
Ia menjabat sebagai komandan Jonin yang mewakili semua Jonin di hadapan Hokage dan Dewan Konoha. Lalu ada Ibiki Morino, seorang Tokubetsu Jonin, yaitu kelas Jonin khusus dengan keahlian di bidang tertentu. Bagi Ibiki adalah seni gelap interogasi dan penyiksaan yang membuatnya menjadi sosok yang ditakuti oleh siapapun yang berhadapan dengannya. Mereka mungkin bukanlah yang terkuat dalam hal kekuatan fisik, tetapi kecerdasan dan peran mereka dalam sistem shinobi menjadikan mereka nama yang tak terelakkan. Selanjutnya, kita beralih ke Desa Pasir, yakni sebuah desa yang juga memiliki beberapa Jonin dengan kemampuan mengesankan yang layak dimasukkan di antara yang terkuat. Nama pertama yang perlu disebutkan adalah Baki. Meskipun tidak dianggap sebagai Jonin terkuat, Baki tampil sangat baik di awal-awal seri Naruto. Dialah yang memimpin trio Jonin elit Sunagakure seperti Gaara, Temari, dan Kankuro selama ujian Chunin yang diadakan di Konoha. Baki tidak hanya berpengalaman dalam memimpin, tetapi juga bertindak sebagai perwakilan desa dalam banyak peristiwa penting. Dia dapat dianggap sebagai Jonin yang cakap dan andal, meskipun secara individu tidak sehebat beberapa Jonin lainnya. Di antara Jonin Sunagakure, Temari dan Pakura sering dibandingkan dengan banyak perdebatan tentang siapa yang benar-benar lebih kuat. Pakura adalah salah satu shinobi langka yang memiliki Kekkei Genkai elemen api, yang memungkinkannya melancarkan serangan panas ekstrim yang mampu menguapkan air di dalam tubuh lawan dalam sekejap. Di sisi lain, Temari adalah spesialis elemen angin yang menggunakan kipas tempur raksasa untuk menciptakan hembusan angin yang luas dan merusak. Bahkan tanpa Kekkei Genkai, ia pernah dengan mudah mengalahkan Tenten dan kemudian menunjukkan kemampuan setingkat Jonin dalam banyak pertempuran, termasuk saat ia bersekutu dengan Konoha. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, menurut saya, Sasori adalah Jonin terkuat yang pernah mengabdi Sunagakure. Selama Perang Ninja Besar ketiga, Sasori bertarung dengan sengit dan mendapatkan gelar Sasori si Pasir Merah. Di usia yang sangat muda, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam teknik boneka Kugutsu dan dilatih secara pribadi oleh Nenek Chiyo. Kemudian, Sasori menculik Kasagaki ketiga dan mengubahnya menjadi salah satu boneka terkuatnya. Tindakan ini menandai titik balik ketika Sasori menjadi pengkhianat dan meninggalkan Sunagakure. Setelah bergabung dengan Akatsuki, Sasori benar-benar melepaskan kekuatannya yang mengerikan. Namun, bahkan sebelum itu, selama masa jabatannya sebagai Jonin, Sasori telah membuktikan diri sebagai seorang jenius yang langka dan kemungkinan besar merupakan shinobi terkuat yang pernah dimiliki Sunagakure. Selain itu, Kankuro juga tidak boleh diabaikan. Dia adalah seorang pengguna boneka yang terampil yang berperan penting dalam pertempuran-pertempuran besar. Namun, dari perspektif keseluruhan, kekuatannya masih memiliki keterbatasan tertentu dan mungkin tidak cukup untuk menempatkannya di antara 3 Jonin terkuat di Desa Pasir. Jonin dari desa mana yang paling menarik bagi kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ninja-ninja dengan pangkat Jonin terkuat selanjutnya ada di part 2, dan kalian bisa mengklik linknya di kolom deskripsi video ini. Itulah Jonin-Jonin terkuat di desa Konoha dan Sunagakure yang telah kita simak bersama. Jika kalian menikmati uraian ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menyelami dunia anime lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.